Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, selamat datang kembali di Bimbela Channel. Moto kita adalah belajar itu menyenangkan. Baik sahabat Bimbela, kali ini kita akan mempelajari tentang unsur intrinsik dalam sebuah cerita. Yang pertama, pengertian unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang membangun suatu karya sastra yang dapat ditemukan di dalam teks karya sastra itu sendiri. Nah, sahabat Bimbela, secara umum, unsur-unsur yang membangun sebuah cerita terdiri dari yang pertama adalah tema. Yang kedua adalah tokoh. Yang ketiga adalah latar. Yang keempat adalah alur. Dan yang kelima adalah amanat. Baik sahabat Bimbela, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah tema. Tema bisa dibilang adalah inti cerita. Tema adalah ide pokok atau gagasan besar yang melandasi sebuah cerita. Contoh-contoh dari tema adalah tentang persahabatan, keluarga, kasih sayang, dan sebagainya. Contohnya, kalau kalian suka nonton film Tayo di televisi, kira-kira apa tema film tersebut? Ya, benar sekali. Tema dari film Tayo adalah tentang persahabatan. Sahabat Bimbela, unsur intrinsik yang kedua adalah tokoh. Di dalam sebuah cerita selalu ada yang namanya tokoh. Tokoh adalah pemeran, pelaku, atau pemain di dalam sebuah cerita. Tokoh bisa saja manusia, hewan, bahkan tumbuhan dan benda mati seperti matahari. Semuanya bisa saja menjadi tokoh di dalam sebuah cerita. Tokoh ini dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tokoh protagonis atau tokoh yang berwatak baik, tokoh antagonis, tokoh yang berwatak jahat, dan tokoh protagonis, tokoh penengah antara keduanya. Baik sahabat Bimbela, yang ketiga adalah tentang latar. Unsur intrinsik berikutnya adalah latar. Latar waktu dan juga latar tempat, ada 2. Latar waktu berarti kapan waktu terjadinya cerita tersebut. Misalnya, pada zaman dahulu kala, pada siang hari, pagi, sore, malam, dan sebagainya. Sedangkan latar tempat adalah tempat di mana cerita itu dikisahkan. Misalnya adalah di sebuah kota, desa, di sebuah hutan, atau rimba, di sekolah, dan sebagainya. Sahabat Bimbela, unsur intrinsik yang keempat adalah amanat. Apa itu amanat dalam cerita? Yaitu pesan-pesan kebaikan yang hendak disampaikan oleh pengarang melalui sebuah cerita. Pesan itu disampaikan kepada pembaca. Dan yang terakhir, sahabat Bimbela, unsur intrinsiknya adalah alur. Alur itu nama lainnya jalan cerita. Bisa juga dikatakan sebagai rentetan peristiwa yang disampaikan secara kronologis sehingga membentuk sebuah cerita. Alur ini bisa dibagi menjadi alur maju maupun alur mundur. Demikian sahabat Bimbela, agar lebih jelas mari kita latihan untuk menentukan kelima unsur intrinsik tersebut. Jadi akan saya sajikan sebuah video singkat. Nanti kalian tentukan temanya, tokohnya, latarnya, amanatnya, dan alurnya. Terima kasih. Sahabat Bimbela, untuk latihan, mari kita perhatikan bacaan tentang buaya yang serakah. Di pinggiran sungai, ada seekor buaya yang sedang kelaparan. Sudah 3 hari buaya itu belum makan.
Perutnya terasa lapar sekali. Mau tidak mau, hari ini dia harus makan. Sebab kalau tidak bisa-bisa ia akan mati kelaparan. Buaya itu segera masuk ke dalam sungai. Ia berenang perlahan-lahan menyusuri sungai mencari mangsa. Buaya melihat seekor bebek yang juga sedang berenang di sungai. Bebek tahu dia sedang diawasi oleh buaya. Dia segera menepi. Melihat mangsanya akan kabur, buaya segera mengejar dan akhirnya bebek pun tertangkap. Ampun buaya, tolong jangan mangsa aku. Dagingku sedikit. Kenapa kamu tidak memangsa kambing saja di dalam hutan? Ucapnya serasa menangis ketakutan. Baik, sekarang kau antar aku ke tempat persembunyian kambing itu, perintah buaya dengan menunjukkan taring yang sangat tajam. Berada tidak jauh dari tempat itu, ada lapangan hijau tempat kambing mencari makan. Dan benar saja, di sana ada banyak kambing yang sedang lahap memakan rumput. Pergi sana, aku mau memangsa kambing saja. Bebek yang merasa senang kemudian berlari dengan kecepatan penuh. Setelah mengintai beberapa lama, akhirnya buaya mendapatkan satu ekor anak kambing yang siap dia santap. Tolong, jangan makan aku. Dagingku tidak banyak. Aku masih kecil. Kenapa kamu tidak makan gajah saja yang dagingnya lebih banyak? Aku bisa mengantarkan kamu ke sana. Baik, segera antarkan aku ke sana. Anak kambing itu mengajak buaya ke tepi danau yang luas. Di sana ada anak gajah yang besar. Buaya langsung mengejar dan menggigit kaki anak gajah itu. Walau besar, tapi kulit gajah itu sangat tebal, jadi tidak bisa melukainya. Anak gajah itu berteriak meminta tolong kepada ibunya. Buaya terus saja berusaha menjatuhkan anak gajah itu, tapi sayang tetap tidak bisa. Mendengar teriakan anaknya, sekumpulan gajah mendatangi dan menginjak buaya itu sampai tidak bisa bernafas. Buaya itu tidak bisa melawan karena ukuran ibu gajah itu sangat besar. Ditambah dia juga lemas karena belum makan. Buaya itu kehabisan tenaga dan mati.